Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali kajian di sore yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang dengan nikmat dan karunia itu alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir berada dalam satu majelis yang tentunya kita berharap mudah-mudahan majelis di mana kita berada senantiasa mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'asalam mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di sore yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan golongan yang dirindukan 8 pintu surga. Ikhwani fiddin, azakumullah, berbicara tentang surga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat As-Sajdah surat 32 ayat yang ke-17 bahwasannya kenikmatan di surga itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu macam-macam kenikmatan yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman. Jadi tidak seorang pun mengetahui, saking luar biasanya kenikmatan yang disiapkan oleh Allah. Min qurrati a'yunin, kenikmatan itu kata Allah Subhanahu wa taala menyenangkan hati. Artinya apa? Ikhwan fiddin, azakumullah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba yang nanti akan masuk ke dalam surga itu tidak ada orang yang susah, mesti senang ya. Karena memang itu adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hamba yang beriman.
Jazaa'an bima kanu ya'malun, yang demikian itu sebagai balasan terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17 tentang kenikmatan yang bakal nanti Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomor hadisnya 4407. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Firman Allah, a'adattu li ibadiyas solihina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah menyiapkan, kata Allah, bagi hamba-hambaku yang soleh. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disiapkan oleh Allah? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotoro ala qalbi basar, yaitu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata. Ya, jadi barangkali sama, zatnya sama, tapi kenikmatannya belum pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, yang kenikmatannya itu belum pernah didengar oleh telinga. Wala khotoro ala qalbi basar, dan kenikmatan itu belum pernah terlintas di benak manusia. Tukhram balhu ma utli'tum alaihi, itu sebagai simpanan yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan kepada kita. Kemudian Rasul membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah tadi, bahwasannya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang beriman adalah kenikmatan yang belum pernah sama sekali mereka rasakan. Para ulama menyebutkan kenikmatan seperti ini itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beramal, tapi amalnya itu disembunyi-sembunyikan. Kan ada di antara kita yang ketika melakukan amal itu hampir-hampir orang itu tidak mengetahui, meskipun boleh. Ketika kita beramal pun kita tampakkan, karena tidak ada larangan. Tapi berapa banyak di karangan para ulama yang mereka melakukan satu amal, kadang-kadang amalnya itu disembunyikan. Bahkan ada satu kisah di karangan salafus soleh itu, ada seorang soleh ya, yang selama 60 tahun dia itu berpuasa. Ya. Keluarganya itu tidak mengetahui kalau dia berpuasa. Jadi seperti hanya orang yang biasa saja. Nah, kadang-kadang kita ini aneh. Ya. Puasa itu hanya Ramadan tok. Ya. Tapi setengah hari itu wis nglentuk gitu, koyok poso dhewe. Ya, gitu. Padahal sing poso ya wake. Ya. Kapan hari saya sampaikan di beberapa majelis. Ya, kalau kita puasa ngelentuk, koyok kita sendiri yang tidak makan. Ya. Padahal saudara-saudara kita yang beriman justru keadaannya kadang-kadang lebih berat daripada kita. Kita masih enak, ikhwan fillah azakumullah, duduk di sini, ya, masjidnya ada AC-nya. Nah, saudara kita yang ada di Palestina, mereka hanya tinggal di tenda saja beratnya luar biasa. Nah, jadi para ulama menyebutkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan tadi itu bagi mereka yang beramal dengan sembunyi-sembunyi. Maka nanti Allah pun memberikan balasan ya, pada mereka juga dalam keadaan seperti itu. Nah, bukan berarti kemudian kita tidak boleh ketika beramal itu kita tampakkan. Ada amal itu yang harus ditampakkan.
Seperti apa? Seperti sholat berjamaah. Nah, masa sholat berjamaah itu tidak ditampakkan? Ya mesti tampak. Kemudian puasa Ramadan seperti ini, pasti semua kaum muslimin mereka melaksanakan puasa Ramadan, pasti tampak. Tapi ada amal-amal tertentu, barangkali seperti zikir, ya. Tidak ada yang tahu bagaimana orang-orang soleh sebelum kita ketika mereka mengamalkan wabil asharihum yastaghfirun. Mereka itu ketika di waktu sahur, ya. Jadi di waktu sahur itu kalau berdasarkan ayat Al-Quran itu bukan deres Quran. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu yang paling utama itu adalah kita beristighfar. Ya. Ana pernah menyampaikan beberapa riwayat atau beberapa kisah terkait dengan masalah istighfar luar biasa. Ya. Bagaimana Imam Ahmad ketika beliau tidak punya urusan, ketika beliau tidak punya hajat, tapi beliau sangat punya keinginan yang sangat besar untuk hadir di satu kota yang ada di kota Baghdad. Ya. Makanya kita kalau ada orang-orang soleh itu lama ndak ketemu, ya. Terus tiba-tiba ada di hadapan kita, mesti tanyanya gimana? Tumben kok kesini ya gitu. Bisa jadi dia tergerak hatinya seperti Imam Ahmad. Ikhwan fillah azakumullah. Imam Ahmad itu usianya sudah lanjut waktu itu. Beliau tergerak hatinya untuk hadir di satu kota yang ada di kota Baghdad. Memang beliau ini adalah ulamanya atau imamnya orang-orang Irak. Ya. Maka beliau melakukan perjalanan jauh. Ya. Seperti kita melakukan safar begitu. Ya, jadi kalau antum pas ada yang menurut antum orang soleh kok datang, ya jangan suudon dulu, barangkali dia tergerak hatinya. Qadarullah sampai di tempat yang dituju, sholat duhur sedang ditegakkan. Maka Imam Ahmad kemudian mengikuti sholat berjamaah. Manusia di masjid itu, kaum muslimin di masjid itu tidak mengetahui kalau orang tua itu adalah seorang ulama besar. Ya, selesai sholat, namanya sudah tua, kan kalau melakukan perjalanan itu mesti pegel, lelah. Apalagi orang tua, wong yang masih muda saja lelah. Makanya kata Rasulullah, safar itu termasuk bagian dari azab. Ya, sehingga kalau antum pas safar itu manfaatkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Ya, karena itu hal terberat. Ya. Selesai sholat Imam Ahmad tiduran seperti adik-adik begini. Enggak apa-apa, masih kecil ya. Lah sing tiduran bapak nih, wah iki. Tiduran, rupanya marbot masjid itu ndak berkehendak. Ya. Sekarang kan banyak masjid ditulisi tidak boleh tidur di masjid. Ya. Masih untung tidurnya itu di masjid, ndak di jalan raya. Ya. Ya. Sudah Imam Ahmad diusir oleh marbot yang ada di situ. Akhirnya beliau keluar sampai di serambi masjid. Ketika sudah di serambi masjid, dalam pemahaman beliau, ini saya sudah nggak ganggu orang. Kalau ada orang sholat pun nggak ada masalah, beliau tidur di luar, di serambi masjid. Ternyata marbot masjid itu juga nggak berkenan. Diusirlah Imam Ahmad itu sampai di halaman. Ketika berada di halaman masjid, terjadi orang yang diusir ya mesti gak mau, yang ngusir ngotot, akhirnya terjadi itu hal yang tidak baik dilihat. Rupanya kegiatan itu disaksikan oleh orang yang rumahnya bertetangga dengan masjid. Maka didatangi, ada dua orang yang berselisih tadi, yang satu orang tua, yang satu marbot. Ada apa ini? Kata Imam Ahmad, saya itu mau istirahat di serambi masjid, ndak boleh sama ini.
Nah, rupanya orang yang rumahnya bersebelahan dengan masjid tadi berbaik hati, mengundang Imam Ahmad untuk istirahat di rumahnya. Ikhwan fillah azakumullah, luar biasa akhlak orang-orang soleh dahulu. Ikutlah Imam Ahmad, ternyata rumah orang itu kecil dan dipakai untuk usahanya. Kebetulan dia seorang pembuat adonan roti. Jadi kalau sekarang ya jeragan roti gitu, kira-kira seperti itu. Atau membuat roti kemudian dijual. Lah, yang membuat Imam Ahmad itu tertarik pada saat orang ini membuat adonan roti, lisannya itu selalu mengucapkan kalimat istighfar. Tidak ada yang tahu berarti. Ikhwan fillah azakumullah. Apa kata Imam Ahmad? Ya fulan, wahai bapak, Anda melakukan yang seperti ini sudah berapa lama? Dia mengatakan, saya sudah 20 atau 25 tahun menekuni pekerjaan ini. Lisan Anda selalu mengucapkan kalimat istighfar, ya ini yang bisa saya lakukan. Kata Imam Ahmad, sudah berapa ribu kali Anda mengucapkan kalimat itu? Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan? Ikhwan fillah azakumullah, Imam Ahmad terkejut mendapatkan jawaban orang itu. Dia mengatakan, tidaklah saya punya keinginan. Hatta keinginan itu baru terlintas di dalam hati saya. Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan keinginan itu. Loh, Masya Allah, ikhwan fillah azakumullah. Bukan hanya ini, tapi lisannya itu basah dengan kalimat istighfar. Lah kita ndak lisan kita itu basah membaca WA. WA ya sing kitelok ini. Orang ini itu basah dengan kalimat istighfar. Imam Ahmad kemudian tanya, adakah keinginan Anda yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang itu mengatakan ada. Satu keinginan saya sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah. Apa itu kalau saya boleh tahu? Orang itu mengatakan, saya kepingin ketemu dengan Imam Ahmad. Ini tidak hanya ketemu, ikhwan fillah azakumullah. Imam Ahmad itu masuk ke rumahnya dan ngobrol dengan dia. Apa kata Imam Ahmad? Allahu Akbar. Saya tidak punya hajat, saya tidak punya keinginan, saya tidak punya keperluan dengan orang lain. Tapi hati saya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke tempat ini bukan karena apa-apa, tapi karena istighfar Anda. Wabil asharihum yastaghfirun. Maka kalau melihat kisah ini harusnya ikhwan fillah azakumullah, bibar makan sahur itu ndak tidur ya. Tapi memperbanyak istighfar. Loh Ustadz, ujiane om wabot ini mari makan sahur iso meripat niku lho. Ya memang kalau selesai makan sahur itu paling enak tidur. Kenapa? Perut dalam keadaan terisi. Ya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Jadi kenikmatan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti diberikan bagi orang-orang yang beriman itu sebagai balasan terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di dalam banyak hadis disebutkan golongan-golongan yang nanti akan dipersilahkan ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki 8 pintu surga sesuka hatinya. Misalnya riwayat dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang mengucapkan, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja. La syarikalahu, kemudian dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasannya Muhammad itu hamba dan utusannya. Ini berarti ahli tauhid. Ya. Tidak sekedar di lisan loh, ikhwan fillah azakumullah. Karena ketika orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada satu konsekuensi yang harus dia laksanakan. Sebagaimana para ulama tauhid menyebutkan, la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau itu sudah dia ucapkan, insya Allah dia ahli tauhid. Ya, kalau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya yang didahulukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita kepingin kaya, ya mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dagangannya dagangan harus bersih, nggak usah pakai jimat. Barang siji sing di rumah. Enggak. Kemudian kata Rasul, wa anna Isa Abdullah, dan dia bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah, wa ibnu amatihi, ya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Kemudian dia pun bersaksi kalimat yang diberikan kepada Maryam dan ruh yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Maryam itu hak dari Allah. Jadi tidak ada hal yang lain. Itu memang sudah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan keyakinannya orang-orang Nasrani. Ya. Karena Maryam ini orang yang menjaga kehormatan. Karena Maryam ini dijaga oleh Allah. Maka dia refleksi dari istrinya Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya seperti itu, tidak ada. Jadi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Maryam, ruh yang Allah tiupkan, Maryam tidak punya suami tapi Allah takdirkan dia punya anak. Bahkan kalau kita baca tentang karomah yang Allah berikan kepada Maryam, Masya Allah luar biasa. Termasuk salah satunya ketika Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya memerintahkan Maryam untuk menggoyang pangkal pohon kurma. Maka kemudian berjatuhan kurma-kurma yang basah. Logika akan mengatakan nggak mungkin, wong pohon kurma itu besar pohonnya. Beda dengan pohon-pohon yang ada di sini, besar digoyang itu kemudian buahnya pada berjatuhan. Itu hak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun. Dia pun menyaksikan, dia pun meyakini bahwasanya surga itu hak. Surga itu Allah subhanahu wa ta'ala bakal berikan bagi orang yang beriman. Neraka itu juga hak dan itu balasan bagi orang-orang yang durhaka. Siapa yang punya i'tiqad seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati sama niyati sya'a. Maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke pintu-pintu surga dari 8 pintu surga yang dia kehendaki. Bebas dia masuk. Nah, nanti kita bahas satu persatu apa saja pintu-pintu surga itu. Orang yang punya etikot ahli tauhid seperti ini, Masya Allah luar biasa. Dia diperintahkan oleh Allah memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala dari 8 pintu surga yang dia inginkan. Ini antum atau saya dimasukkan oleh Allah dari satu saja, wis bersyukur luar biasa. Karena surga itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang paling akhir dimasukkan ke dalam surga dan dia ini mantan penghuni neraka. Nek mantan penghuni neraka berarti masuk dulu ke dalam neraka dia. Ya, dia paling akhir penduduk surga. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, cari hamba-hambaku yang masih memiliki iman, masih memiliki kebaikan meskipun sekecil biji sawi, dicari ketemu. Di situ orangnya sudah gosong sudah.
Diangkat dia dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Allah kemudian berfirman kepada hamba itu, idhab fil jannah, pergi kamu ke dalam surga. Dia pun lari ke surga, dilihat. Ternyata surga itu penuh sesak dengan penghuninya. Dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, wahai Rabbku, surga itu penuh sesak dengan penghuninya. Allah berfirman, idhab fil jannah. Sampai ketiga kalinya Allah kemudian berfirman, idhab fil jannah. Kembali kamu ke surga, tempatmu di surga itu semisal dunia dikalikan 10 kali lipatnya. Itu yang paling akhir masuk ke dalam surga. Dan wis disiapkan pintu khusus untuk masuk ke dalam surga. Ya Masya Allah, luar biasa. Itulah kenapa di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-133, Allah sebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, bersegeralah kalian menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang surga Allah itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau surga itu seluas langit dan bumi, di mana nerakanya? Rasul jawab, menurut kamu kalau sekarang ini siang, di mana malam? Dia jawab, di tempat yang dikehendaki oleh Allah. Begitu pula neraka. Allah nggak repot-repot. Jadi untuk menempatkan hamba-hambanya yang beriman, semuanya ditempatkan di tempat yang paling nikmat. Mala ainun ro'at wala udunun sami'at. Itu adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang lain disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadisnya 16.723 dari sahabat Uqbah bin Amir, yaqulu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya. Jadi seluruh anggota wudu terbasuh. Dia laksanakan sunnah-sunnahnya. Bagaimana cara membasuhnya dengan baik. Termasuk jari di sela-selai begini supaya semuanya terbasuh. Kalau riwayatnya sahabat Utsman bin Affan, Rasulullah ketika mengambil air wudhu itu tidak dengan kedua telapak tangan, tapi beliau mengambil itu dengan telapak tangan kanan. Beliau masukkan ke dalam mulutnya, kemudian jadi satu dengan hidungnya, istinsyak kemudian istinsar. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Artinya wudhunya dibaguskan. Mengapa wudhu kita harus bagus? Karena wudhu itu adalah wasilah baiknya sholat kita. Ketika wudhunya itu jelek, otomatis sholatnya juga jelek. Banyak kita dapati mengapa di antara kaum muslimin, banyaknya kaum muslimin tiap hari sudah sholat, tapi maksiat juga masih jalan. Berbagai macam hal yang melanggar aturan Allah tetap dilakukan. Bisa jadi sholat tadi hanya sebagai bentuk menggugurkan kewajiban. Wudhunya belum sempurna, maka wudhu kita perbaiki. Rasul sampaikan, siapa yang berwudhu kemudian membaguskan wudhunya, summa rafa'an nadharu ilas sama, kemudian dia menghadap atau mengarahkan pandangannya ke langit, seraya berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia berdoa dengan kalimat itu. Jadi selesai wudhu menghadap ke langit, ngelihat ke langit, berdoa dengan itu. Futihat lahu samaniyatu abwabin minal jannah yadkhulu
min ayyiha sa'a, maka akan dibukakan baginya 8 pintu dari pintu-pintu surga. Ia memasuki dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Amalan ringan, ikhwan fillah azakumullah, karena tiap hari kita lakukan, tapi jarang untuk kita lakukan. Karena setan pasti selalu membuat kita lupa. Ya. Ini amalan yang setiap hari kita lakukan. Kemudian golongan yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadisnya 1593 dari sahabat Utbah bin As-Salami. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yamutu lahu salasatun minal waladi, tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati 3 anaknya yang laki-laki, lam yabluhul khingsa, meninggalnya itu dalam keadaan belum balik, illa talaqauhu min abwabil jannah as-samaniyati min ayyiha sa'adakhola, melainkan mereka anak-anaknya tadi yang meninggal 3 tadi itu berada di pintu-pintu surga yang 8. Orang tuanya itu diajak masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Masya Allah jemaah sekalian. Ya. Ini kalau ada ya berarti satu kenikmatan. Cuman biasanya ketika kita ditinggal wafat oleh anak kita, apalagi anak laki-laki, ya. Anak laki-laki itu kan cenderung menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, ya. Tapi engko gede didik mbaweling. Ya berarti ya dos putih carane dicarikan lingkungan yang baik supaya ndak itu. Ya. Jadi waduh Ustaz, anak saya itu masak masih SD kelas sekian, ya. Pulang itu jam 11 malam, ya jangan sampai jam 11 malam. Ini tanggung jawabnya orang tua. Ya, itu beberapa keutamaan atau golongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kemudahan untuk bisa masuk ke 8 pintu surga. Mereka memasukinya sebagaimana yang mereka kehendaki. Satu lagi ikhwan fillah azakumullah, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadisnya 1573. Bersumber dari sahabat Abdurrahman bin Auf, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitul mar'ah khamsaha wa shamat syahroha. Ya, berarti ini khusus bagi ummahat. Ya. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, beres artinya yang wajib tadi. Sholatnya beres, puasanya beres. Kalau zakat belum tentu, karena kadang-kadang suaminya medit ngasih uang. Di zaman Nabi ada yang medit juga. Istrinya Abu Sofyan, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku itu medit. Bolehkah saya mengambil uang milik suamiku? Kata Rasul, ambil seperlunya. Karena memang nafkah itu tidak wajib diberikan oleh suami semuanya kepada istrinya. Lah ini yang kadang-kadang kaum laki-laki itu meliti. Guru ngopo-opo wis meliti. Jadi di zaman Rasul seperti itu, ambil ya, secukupnya. Tapi kalau sholat 5 waktu puasa Ramadan harus cukup. Ibunda Aisyah radhiyallahu an ketika sebelum masuk di bulan Ramadan, di bulan Sa'ban itu beliau sudah beres
puasa yang ditinggalkan karena haid dan seterusnya. Kemudian Rasul melanjutkan wa hafidhat farjaha. Kemudian dia menjaga kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Kilalaha, dikatakan kepada istri itu atau wanita tersebut, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Kita kaum laki-laki belum tentu mendapatkan tiket, tapi para ummahat sudah mendapatkan tiket. Tinggal tiketnya itu mau diambil atau tidak, itu akan haknya. Ikhwan fillah azakumullah, itu beberapa golongan yang Allah dan Rasulnya sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana golongan-golongan tersebut nantinya bakal mendapatkan kenikmatan, yang kenikmatan tersebut mala ainun ro'at wala udunun sami'at, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Adapun disebutkan oleh para ulama 8 pintu surga yang dimaksud, yang nanti bebas dimasuki oleh golongan tertentu, ya. Disebutkan bahwasannya pintu yang ke-1 sampai yang ke-4 ini disebutkan oleh Rasulullah di dalam satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man anfaqa zaujaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang berinfak, infaknya itu sepasang harta yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Bagaimana bentuk panggilannya? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khairun, inilah kebaikan. Faman kana min ahli sholati du'iya min babis sholah, maka mereka yang di dunianya itu ahli sholat, menjaga sholatnya, mengerjakan sholat itu dengan sebaik-baiknya, dia akan dipanggil dari pintu sholat, kata Rasul. Maka pintu yang pertama dari surga itu adalah pintu sholat, khusus bagi mereka yang menjaga sholatnya itu dengan sebaik-baiknya. Rasul sampaikan di dalam riwayat yang lain, bagaimana menjaga sholat itu dengan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadisnya 4161, dari Ayub, qala, dia berkata, ja'a rajulun ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Faqala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku, berikan nasihat kepadaku, tapi singkat saja ya Rasul. Gak usah dowo-dowo, gak iso ngiling-ngiling gitu. Singkat saja. Maka Rasul kemudian menyebutkan 3 hal. Salah satunya berkaitan dengan sholat. Apa wasiat Rasulullah? Idza kumta fi sholatika fasolli sholata muwaddi. Kalau kamu mengerjakan sholat, maka jadikan sholat yang kamu kerjakan itu seperti sholat yang terakhir kamu kerjakan. Ya, berarti kualitas sholatnya itu betul-betul dijaga. Nah, biasanya orang yang sudah sadar kalau itu adalah sholat yang terakhir, gimana? Ikhwan fillah azakumullah, suwi sholatnya. Biasanya 3 menit 5 menit selesai, ini lama sekali. Soalnya besok sudah tidak sholat, disolati dia. Ya. Jadi fasholli muwaddi, jadi sholat itu seolah-olah menjadi sholat terakhir yang dia kerjakan. Riwayatnya Imam Ibnu Majah menyebutkan seperti ini.
Dan wajar kalau kemudian bagi mereka yang menjaga, yang mengerjakan sholat itu dengan sebaik-baiknya, dia mendapatkan hak khusus untuk masuk ke salah satu pintu surga. Kenapa? Karena sholat ini adalah pembeda antara seorang mukmin dengan orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Wa fi riwayati faman tarakaha muta'ammidan faqad kafara. Pembeda antara seorang mukmin dengan orang kafir itu terletak pada ibadah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, riwayat yang lain menyebutkan muta'ammidan, dia sengaja meninggalkan sholat itu, faqad kafaro, orang itu bisa jatuh kepada kekufuran. Wajar kalau kemudian mereka yang menjaga sholatnya itu punya pintu khusus untuk masuk ke dalam surga. Ikhwan fillah azakumullah. Kita pun masih ingat bagaimana Rasulullah SAW saking pentingnya sholat itu sampai Rasul memerintahkan setiap orang tua yang memiliki anak agar anaknya itu diajari sholat. Muru auladakum bis sholat. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat. Satu waktu ada seorang laki-laki yang dilaporkan oleh seorang ayah kepada Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab. Orang tua itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, anakku durhaka. Anakku itu berani kepadaku. Kata Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab, panggil anak itu. Dipanggil. Sang anak tadi dipanggil karena durhaka kepada ayahnya. Ditanya oleh Amirul Mukminin, kamu durhaka kepada ayahmu? Ya Amirul Mukminin, bolehkah saya bertanya sebelum proses ini dilanjutkan? Boleh. Menurut Anda, siapa yang mengajari anak-anaknya itu bisa membaca Al-Quran? Ya ayahnya. Menurut Anda, siapa yang paling berkewajiban mengajari anak-anaknya untuk mengerjakan sholat? Ya ayahnya. Bapakku tidak melakukan hal yang demikian. Apa kata sahabat Umar Ibn Khattab? Bapaknya dipanggil, memang kamu tidak melaksanakan tugasmu sebagai bapak. Artinya apa? Ikhwan fillah azakumullah. Sebetulnya sebagai orang tua punya kewajiban yang besar, terutama bagaimana anak-anak kita itu mengerjakan sholat. Kapan itu kata Rasul? Wahum abna'u sab'i sinina. Ketika mereka itu usianya 7 tahun. Wadribuhum alaiha, pukul anak tersebut. Tentu bukan KDRT mukulnya. Ya cari bagian yang enak gitu dipukul ya. Kalau orang dulu, waduh saya masih ingat betul. Ya. Orang kampung itu kalau Jumatan itu kan mesti anak-anak itu ngumpul. Ya. Persis seperti masa kecil anak. Jadi ngumpul sama anak-anak kecil, rame situ sudah. Jadi khotibnya berkhutbah itu kalah suaranya dengan anak-anak tersebut. Ya. Abi anak itu sudah tidak ngomong. Kopiah dilepas, jalan, anak kira jalan. Kopiah itu sapluk no. Pak gitu, waduh ini kena kawannya boleh gitu. Betul. Lah kalau hari ini ada yang seperti itu dilapurno nanggone polisi. Ini namanya enggak ramah anak katanya begitu. Anda ikhwan fillah memang perintahnya demikian. Jadi ketika mereka berumur 10 tahun kok enggan untuk mengerjakan sholat, orang tua diperintahkan untuk memukul. Wa farriqu bainahum fil madhaji, kemudian pisahkan tempat tidur mereka. Walaupun sama-sama laki-laki ya jangan satu selimut ya. Nah, nanti ada kelainan pada anak tersebut. Nah, ini pintu yang pertama. Jadi disebutkan di dalam satu hadis yang sama, yaitu bagi mereka yang mengerjakan sholat akan dipanggil dari babus sholat, ya, pintu sholat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad.
Pintu yang kedua berarti. Bagi mereka yang jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan dipanggil dari pintu jihad. Oh Masya Allah. Jadi rombongan, wah, yang jihad, Masya Allah. Sok weneng jamaah sekalian. Wong karnavalan ae kalau seragame podo ngono sok weneng. Ini masuk ke dalam surga. Ya kita seneng. Ya, makanya Al-Quran menyebutkan mereka penduduk surga itu tertawa bersama orang-orang yang bergembira karena kenikmatan yang luar biasa. Nanti berkaitan dengan keutamaan jihad, antum baca bagaimana orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada 6 keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Artinya antum jangan khawatir saudara kita yang ada di Palestina. Salah satu keutamaannya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak tetesan darah itu mengalir dari tubuhnya. Makanya ada riwayat orang yang terbunuh di jalan Allah di medan jihad, itu kata Rasulullah, dia terbebas dari fitnah kubur. Para ulama menafsiri dia tidak mendapatkan pertanyaan kubur. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kok bisa mereka itu terbebas dari fitnah kubur? Kata Rasul, cukup kilatan pedang itu sebagai bukti keimanan yang ada pada dirinya. Sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka Al-Quran menyebutkan golongan yang berada di atasnya, di atas para syuhada juga terbebas dari fitnah kubur. Siapa mereka? Para nabi dan para rasul itu tidak mendapatkan pertanyaan kubur, tidak mendapatkan fitnah kubur. Ya. Nanti Rasul ditanya, siapa nabimu? Nabi jawab, ya saya ini juga nabi ya, kan gitu. Ya. Para ulama menyebutkan yang berada di atas syuhada juga terbebas dari fitnah kubur. Itu pintu yang kedua, pintu jihad. Kemudian yang berikutnya, wa man kana min ahli siyam, barang siapa yang mereka itu ahli puasa. Masya Allah puasanya luar biasa. Ramadan dia puasa, lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, lanjutkan lagi dengan berbagai puasa-puasa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Maka kata Rasulullah SAW, du'iya min babir royan, dia akan dipanggil dari pintu khusus, yaitu pintu ar-royan. Rombongannya ahli poso. Makanya kan ada saudara kita yang sering berdoa, Allahumma ja'al auladana wa talamidana. Ya Allah, jadikan murid-murid saya ini ya Allah, anak-anak saya ini ya Allah min ahlil Quran, sebagai orang yang selalu membaca Al-Quran, min ahli sodaqoh. Kita tidak pernah doakan gitu pada anak-anak kita. Ya, suksesnya dunia tok kadang-kadang. Ini penting. Dan hari ini kita berada di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pintu Ar-Royan. Keutamaannya luar biasa di bulan Ramadan. Bahkan Rasul sampai sebutkan, belum pernah umat-umat terdahulu itu diberikan keutamaan seperti umat ini ketika di bulan Ramadan. Ya. Hal yang menurut kita paling sederhana saja sudah luar biasa. Famus so'im atyabu intallah mirrihil miski. Keutamaan yang menurut kita paling sepele. Bau mulut orang yang berpuasa dari kalangan umatnya Rasulullah ini, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih wangi daripada minyak kasturi loh. Coba jamaah sekalian, itu belum yang lain. Belum setan itu dibelenggu, belum para malaikat itu mendoakan ahli puasa. Masya Allah, banyak keutamaan yang bakal diperolehnya. Ini yang ketiga. Kemudian kata Rasulullah, wa man kana min ahli sodaqah, adapun mereka yang ahli sodaqah, du'iya min babis sodaqah, akan dipanggil dari pintu sodaqah. Berarti sudah ada 4 pintu jemaah sekalian. Yang 4 lagi para ulama khilaf.
Nama pintu-pintu surga yang nantinya akan dimasuki oleh hamba-hamba yang beriman. Sebagian mereka ada yang menyebutkan pintu yang kelima. Nah, ini anak bacakan pintu yang pintu yang kelima itu babul haji. Pintu yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang hajinya mabrur. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Bagi mereka yang melaksanakan haji dan hajinya itu mabrur, tidak ada lain balasan yang pantas kecuali surga. Ini pintu yang kelima. Tapi para ulama khilaf tentang pintu yang kelima dan seterusnya. Riwayatnya terpotong-potong. Kemudian pintu yang keenam disebut dengan pintu al-aiman. Pintu sebelah kanan. Kata para ulama diantaranya Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, pintu sebelah kanan ini diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang tawakalnya sempurna. Berdasarkan satu riwayat, bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 3340. Rasul diseru, ya Muhammad adkhil min ummatika malla khisaba alaihim minal babil aiman. Wahai Muhammad, suruhlah umatmu, yaitu orang-orang yang mereka itu dihisab, masuk surga tanpa dihisab dan diadab. Mereka suruh masuk dari babil aiman, dari pintu sebelah kanan. Adapun pintu yang lain itu rombongan untuk kaum yang lain. Berdasarkan satu riwayat, mereka umatnya Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa dihisab dan diadab, berdasarkan hadis yang panjang, salah satunya orang yang tidak tatoyur, tidak menganggap sial terhadap sesuatu sehingga dia kemudian tidak jadi dalam beramal. Mereka orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan besi panas. Nah, itu termasuk golongan yang akan diperintahkan untuk memasuki al-aiman. Kemudian selain itu disebutkan di dalam hadis, mereka orang yang tidak minta untuk diruqyah. Artinya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu betul-betul luar biasa. Dan mereka orang-orang yang selalu bertawakal. Seorang sahabat kemudian berdiri, ya Rasulullah, doakan aku termasuk dari 70.000 umat Anda yang masuk surga tanpa dihisab dan diadab. Kata Rasulullah, kamu masuk dalam bagian itu. Sahabat yang lain berdiri, ya Rasulullah, saya juga mau kalau didoakan. Kebetulan yang pertama tadi namanya sahabat Ukasah, maka kata Rasul, kamu sudah didahului oleh Ukasah. Bahasanya sebetulnya kamu tidak masuk sebetulnya. Tapi bahasa Rasul itu santun luar biasa. Pintu al-aiman ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebar daun pintunya saja itu antara seperti jarak Mekah dengan Basrah. Basrah itu satu kota di antara Irak atau Iran sampai kota Mekah, berarti lebar luar biasa jemaah sekalian. Kalau perhitungan akhirat lebar lagi kira-kira begitu. Ini pintu yang ke-6 yaitu pintu al-aiman. Kemudian masih ada waktu sedikit ini. Pintu yang ke-7. Babul kadhimina al-ghaidha wal afina anin nas. Kata para ulama pintu yang ke-7 itu. Ya. Pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang bisa menahan amarah. Ketika dia mau marah. Dan dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Untuk berbuat dolim kan gampang jemaah sekalian. Yang didolimi itu loh. Membuka pintu maaf
selebar-lebarnya, Masya Allah ini luar biasa. Ya. Makanya banyak riwayat menyebutkan tidaklah seorang itu memaafkan kezaliman yang dilakukan oleh orang lain, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambah baginya kemuliaan. Ya. Tapi ini berat. Ya. Makanya kalau kita baca di dalam surat Ali Imran yang tadi 133, 134, 135 itu masuk golongan ini. Alladzina yunfikuna fis sarra wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, khusus bagi mereka. Ya, itu mendapatkan pintu khusus untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil-dalil berkenaan dengan ini sangat banyak. Ikhwan fillah azakumullah. Jadi bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, innalillahi baban fil jannah la yadkhuluhu illa man afa an madlamatin. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sebuah pintu di surga. Tidaklah yang masuk melalui pintu tersebut melainkan orang-orang yang memaafkan kezaliman orang lain. Cukuplah ketika Rasulullah SAW pada saat bersama para sahabatnya masuk seorang laki-laki, kata Rasul, maukah kalian aku tunjukkan seorang penghuni surga? Maka para sahabat mengatakan, baik ya Rasulullah, masuklah seorang laki-laki. Yang orang itu bukanlah sahabat yang dikenal oleh sahabat yang lain. Artinya dia tidak begitu ngetren. Kalau kita kan seneng ngetren, dia nggak begitu viral di kalangan sahabat. Masuk sambil memegang sandalnya, cari tempat kemudian dia sholat. Keesokan harinya ketika Rasul sudah berkumpul dengan para sahabatnya, masuk lagi seorang laki-laki, tapi ternyata sama orangnya. Maukah kalian aku tunjukkan seorang penghuni surga? Baik ya Rasulullah, masuk orang itu. Dengan model yang sama pula, dia memegang sandalnya, soalnya biasanya di Masjid Nabawi itu sandal itu ditenteng di bawah masuk. Sebab nanti kalau keliru jamaah sekalian, ya, Madinah itu panas. Ya. Kalau kakinya itu tidak ada alas kaki, ya, melencet nanti, jadi tidak itu. Ya mesti sandalnya di bawah ya. Kali ketiga Rasul sampaikan ternyata orang yang sama. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran dengan laki-laki itu tadi. Akhirnya dia bertamu izin menginap selama 3 hari di rumahnya orang itu. Selama 3 hari 3 malam diperhatikan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Ternyata tidak ada amalan yang spesial. Akhirnya di hari ketiga sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, sesungguhnya aku mengikuti Anda nginap di rumah Anda karena Rasul menyampaikan Anda ini termasuk ahli surga. Tapi selama 3 hari rupanya terang-terangan Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As ini terkenal sebagai sahabat yang Masya Allah ibadahnya luar biasa. Jadi kalau kita baca sirah, salah satu sahabat yang luar biasa dalam ibadahnya itu di samping sahabat Abu Darda, ya, yang lain adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Tidak ada yang spesial, kamu sholatnya sama seperti saya. Kalau begitu saya izin pulang. Oh iya tidak apa-apa, izin pulang. Pulang, ketika mau pulang dipanggil. Ya. Wahai Abdullah, ya, barangkali saya juga tidak tahu ya. Aku punya kebiasaan. Ya, kebiasaanku itu setiap orang itu berbuat zalim kepadaku, aku selalu memaafkannya. Barangkali itu penyebabnya. Terakhir jamaah sekalian, pintu yang ke-8 ini dicampur, pintu ilmu,
pintu zikir dan pintu birrul walidain. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya dari pintu mana saja yang kita kehendaki. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.